Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom buat kita semuanya Bapak Ibu. Saya percaya kita mau datang dengan ucapan syukur menghampiri hadirat Tuhan. Mari sama-sama saya menyapa setiap Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kau yang ada di rumah, dalam kondisi apapun. Mari sama-sama kita bawa hati kita mengucap syukur. Tundukkan kepala, sama-sama berdoa. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan yang kami nikmati sampai hari ini. Ke bawah setiap kami mengangkat pujian syukur kami di hadapan Tuhan. Kami percaya kami ada semua karena kasih Tuhan. Dan pagi ini Tuhan, saat ini Tuhan, kami membawa pujian syukur di hadapan Tuhan. Kami berterima kasih dan inilah setiap pujian dan sembah kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sama-sama kita mengucap syukur, bersuka cita di hadapan Tuhan, amin. Mari bersuka cita di hadapan Tuhan. Keberadaan kami sampai hari ini semua oleh karena kasih Tuhan. Terima kasih, mari sambut kebaikan Tuhan lebih lagi. Bawa hatimu mengucap syukur menghampiri hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu.
bersyukur, naikkan pujian lu katakan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. Kami bawa pujian kami Tuhan. Sebab Engkau kebenaran, padamu percaya, betapa mulia Tuhanku. Ku rindu menyatakan tinggi
tinggikan dirimu, mengatasi kemuliaan-Mu, Tuhan. Kebesaran-Mu, Tuhan. Kemuliaan-Mu, Tuhan. Mengasihi nikmati hadirat Tuhan. Ada kuasa yang mengalir, ada kuasa yang menjamah kami Tuhan, ada kuasa yang melembutkan kami Tuhan. Ketika kami datang menghampiri hadirat kudus, karena kasih-Mu kami ada. Karena kemuliaan-Mu kami ada. Ya la 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 la, ya la 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 la.
Sungguh Engkau Bapa mulia bagi kami Tuhan. Kami bersyukur, kami bangga, berbahagia, beruntung kalau kami semua umat-Mu, jemaat-Mu, kami memiliki, bahkan dimiliki Yesus Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, itu hanya anugerah Tuhan saja semata-mata. Kalau kami masih boleh hidup, sehat, bernafas gratis dalam situasi seperti ini, itu hanya kemurahan Tuhan saja semata-mata. Kalau kami juga masih bisa menikmati Tuhan, berkat-berkat Tuhan jasmani dan rohani. Bahkan kalau kami masih bisa menikmati berkat-berkat penyertaan Tuhan, perlindungan pemeliharaan Tuhan Yesus yang luar biasa dalam kondisi seperti ini, itu hanya anugerah Tuhan saja semata-mata. Yang kami bisa buat, yang kami bisa lakukan hanya bersyukur, memuji, memuliakan nama Tuhan saja. Kami sudah buka hati kami Tuhan, kami butuh firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu kekuatan bagi kami. Firman Tuhan yang menuntun siap langkah kami. Firman Tuhan menjadikan kami kan lebih dari pemenang. Dan firman Tuhan mendidik kami ini dalam hidup dalam kebenaran. Tuhan urapi setiap kami, hamba-Mu tidak beda orang lain. Hamba-Mu dengan keterbatasan. Urapi hamba-Mu dengan kuasa urapan Roh Kudus Tuhan. Kuasa yang bukan dari Tuhan, yang coba mengambil berkat firman Tuhan, kami sepakat, kami patahkan nama Yesus. Dan kami persilakan Roh Kudus berkarya, sehingga umat-Mu kemenangan dari Tuhan. Dalam nama Yesus semua siap menerima berkat firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan ya. Kita ketemu lagi walaupun melalui online. Ini anugerah Tuhan saja semata-mata. Bapak Ibu, kalau saya lihat di hari-hari terakhir ini, ada banyak orang ya, imannya mulai goyah. Ya, ada banyak orang saya melihat ya, bukan hanya imannya goyah, mereka mulai putus asa dan menyerah. Ya, dengan keadaan zaman seperti ini. Ya, dengan adanya pandemi ya, apa yang terjadi berdampak pada seluruh aspek kehidupan manusia. Ya, sehingga tidak sedikit orang menjadi stres, menjadi stroke, menjadi strip, menjadi stop dan selesai. Ya, kenapa ini terjadi? Karena adanya tekanan-tekanan hidup, adanya tekanan-tekanan jiwa. Nah, banyak ada yang sudah sampai gila kayak seperti itu karena tekanan hidup dan tekanan jiwa. Itu sebabnya tema pada kita pada sore hari ini adalah tekanan hidup. Ya, kita mau buka di dalam Mazmur 42 ayat yang ke-6. Mazmur 42 ayat yang ke-6. Dalam kurung. Mazmur 42 ayat yang ke-6. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ayat 12. Ayat 12. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Mazmur 43 ayat 5. Mazmur 43 ayat yang ke-5. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allah. Nah, kita lihat 3 kali pemazmur sampai berkata, mengapa engkau gelisah hai jiwaku? Engkau tertekan hai jiwaku, dan kenapa kau gelisah di dalam diriku? Berharaplah di dalam pada Allah, ya, dan aku akan bersyukur lagi, Allahku dan penolongku. Bapak Ibu, kita lihat sampai 3 kali ini pemazmur dia mengatakan hal seperti itu. Berarti dia juga mengalami tekanan hidup yang luar biasa. Ya, Daud juga mengalami tekanan jiwa yang tidak main-main. Ya, kita lihat bagaimana Daud itu ya ditekan oleh Saul ya, sampai dia mau dibunuh berkali-kali. Pada waktu dia sedang main kecapi ya, Bapak Ibu dengar baik, waktu dia main kecapi, lalu apa yang terjadi? Saul karena dia iri hati kepada Daud, dalam jarak dekat dia ambil tombak, dia lalu dilemparkan, tombaknya ditancapkan kepada Daud, tapi tidak kena, karena Tuhan menolong Daud. Bapak Ibu dengar baik, di zaman dulu ya, kalau ada peperangan ya, apa yang terjadi? Yang memimpin perang itu adalah rajanya sendiri, zaman dulu. Ya, jadi kalau seorang raja, dia bukan hanya memimpin, tapi dia juga memimpin perang. Ya, dia ahli main tombak, dia ahli perang, dan juga dia ahli melempar tombak, pedang. Dan apa terjadi? Saul juga dia seorang raja. Setiap peperangan dia selalu memimpin di depan. Dan dia ahli perang, dia ahli main pedang, dan juga ahli lempar tombak. Nah, pada waktu itu Daud amat sangat dekat dengan si Saul. Saul dia melemparkan tombak karena dia iri hati, dia melemparkan tombak dalam jarak dekat. Seharusnya enggak mau pasti kena, jarak jauh aja pasti kena. Ini dekat. Kenapa tidak kena? Ya, karena Tuhan membela Daud. Berkali-kali Saul mencoba untuk membunuh Daud, tapi Tuhan selalu menolong. Kita lihat ya tekanan-tekanan yang dihadapi oleh Daud, oleh pemazmur ini. Bahkan bukan saja, anaknya Absalom juga mengejar dia untuk membunuh Daud. Ya, bukan itu saja.
pada waktu ya Daud ini ada di Siklag, ya, di mana waktu dia bersembunyi dengan tentaranya bersembunyi di Siklag di daerahnya orang Filistin, maka Raja Akis itu memberi si Daud dan tentaranya itu, Raja Filistin ya, memberikan kota Siklag. Dan waktu si Akis ini mau berperang, Daud dan tentaranya membantu. Waktu mereka pergi ikut berperang, apa terjadi? Siklag ini dihajar atau digempur oleh orang-orang Amalek. Dan apa terjadi? Itu semua harta benda mereka dijara, dibawa, dan juga istri dan anak-anak mereka ditawan, dibawa semuanya. Waktu si Daud dan tentaranya kembali, apa yang terjadi? Siklag itu kosong. Semua harta bendanya habis dijara, dan juga keluarga mereka, istri dan anak-anak dibawa, ditawan. Oh, itu si tentaranya Daud tuh marah sama Daud. Sampai Daud itu mau dilempar sama batu, mau dibunuh sama dilempar sama batu. Tapi ketika nyawa daripada si Daud itu di ujung tanduk, apa yang terjadi? Daud dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia mempercayakan hidupnya hanya kepada Tuhan. Dikatakan dalam 1 Samuel 30 ayat 6. Daud dikatakan dia menambahkan kepercayaannya kepada Allah. Bapak Ibu dengar baik. Ya, saya mau beritahu. Kita lihat si Daud ini berkali-kali dia mengalami tekanan hidup yang tidak mudah. Itu sebabnya mungkin saat ini Bapak Ibu sedang menghadapi tekanan hidup, tekanan jiwa. Yang sepertinya membuat saudara sudah putus asa dan tidak ada jalan keluar lagi. Nah, itu sebabnya kita mau belajar. Bagaimana ya Daud ini pemasur ini bisa menang dalam mengalahkan tekanan hidup itu. Ada 3 langkah ya sehingga Daud atau pemasur ini dia bisa menang dalam mengalahkan tekanan hidup atau tekanan jiwa ini. Kita lihat yang pertama ya, apa yang Daud lakukan di Mazmur 42 tadi ayat yang kedua ya dalam kurung Mazmur 42 ayat 2 ayatnya yang kedua. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Nah, yang pertama ya, yang Daud lakukan untuk mengalahkan tekanan hidup atau tekanan jiwa yang pertama dia lakukan, ya, yaitu dia punya kerinduan, yang memiliki kerinduan itu kepada Tuhan. Daud memiliki kerinduan itu kepada Allah, kepada Tuhan. Bapak Ibu dikatakan seperti rusa merindukan air sungai, demikian juga ya jiwanya merindukan akan Allah. Bapak Ibu dengar baik ya, bahwa dalam ayat ini ya dikatakan rusa merindukan air sungai, itu bukan karena rusanya haus, bukan. Tapi saya mau beritahu, rusa itu punya satu bau badan, ya bau badan yang unik. Dia punya bau badan yang sangat khas, sehingga musuh-musuhnya itu tahu persis ya bau badan daripada rusa. Walaupun musuh-musuhnya tidak melihat rusa, tapi mereka tahu kalau rusa itu ada. Dari mana? Dari bau badannya. Itu sebabnya ketika ya si rusa ini dikejar oleh musuh-musuhnya, apa yang dia terjadi waktu dia lari? Yang dia rindukan adalah air sungai, air yang besar, air sungai. Untuk apa? Supaya dia masuk di dalam air sungai itu sehingga bau badannya hilang, sehingga musuh-musuhnya hilang jejak. Makanya dikatakan ya seperti Daud, ya dia untuk bisa mengalahkan masalah, mengalahkan tekanan hidup, dia memiliki kerinduan untuk dekat dengan Allah. Artinya dia memiliki kerinduan kepada Tuhan. Itu sebabnya di tengah-tengah tekanan hidup, di tengah-tengah tekanan jiwa, ingat ya yang kita harus memiliki ya, mari kita harus memiliki itu kedekatan kita dengan Allah. Amin ya, untuk supaya kita bisa mengalahkan tekanan hidup itu. Mari kita memiliki ya kedekatan kita dengan Allah. Kita memilih hati kita dekat dengan Allah. Kenapa? Sebab saya beritahu. Nah, dengan kita mendekatkan diri dengan Allah, maka hidup kita mengalami ketenangan. Ya, kita mendapatkan ketenangan hidup dan bukan hanya mengalami ketenangan hidup, ya kita juga akan memampukan kita untuk bisa menghadapi tekanan hidup itu. Amin. Sekali lagi, ya, untuk kita bisa menang dalam tekanan hidup seperti Daud lakukan, dia memilih untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Ketika kita mendekatkan diri kita kepada Allah, maka kita mendapatkan ya ketenangan hidup di dalam hidup kita. Dan bukan hanya mendapatkan ketenangan hidup, tapi kita juga mendapatkan kemampuan untuk mengalahkan tekanan hidup itu. Ada lagu berkata begini, hanya dekat Allahku, rasa tenang hati. Ketika kita dekat dengan Allah, hidup kita menjadi tenang. Dan bukan saja, yang kedua, hanya dekat padamu. Terus ada kekuatan baru. Ya, ketika kita dekat dengan Allah, bukan hanya kita mendapatkan ketenangan hidup kita menjadi tenang, tapi ketika kita dekat dengan Tuhan, maka kita mendapatkan kemampuan, punya kekuatan baru untuk mengalahkan tekanan hidup itu. Amin. Hanya dekat Allah, maka kita akan tenang, dan ketika hidup kita tenang,
maka kita akan mendapatkan kekuatan yang baru untuk mengalahkan tekanan hidup itu, mengalahkan ketekanan hidup itu. Kenapa? Sebab ketika kita tenang, maka kita pasti bisa berdoa. 1 Petrus 4 ayat 7. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Nah, ya, dengar baik. Ketika kita dekat dengan Allah, maka hidup kita akan menjadi tenang. Dan ketika hidup kita tenang, maka kita akan mendapatkan kekuatan ya untuk mengalahkan tekanan hidup. Kenapa? Sebab waktu kita dekat dengan Allah, waktu kita dekat dengan Tuhan, kita menjadi tenang, hidup kita menjadi tenang. Dan ketika hidup kita tenang, baru kita bisa berdoa. Amin. Ya, bisakah orang stres, depresi, ya ngamuk-ngamuk, marah-marah bisa berdoa? Nggak bisa. Harus tenang dulu. Makanya kalau ada suami berkata, oh saya ini pendoa, ya. Tapi kalau suami itu ngamuan, ya suka ngamuan, itu bojo, itu bohong. Ya, kalau dia suka marah, sedikit-sedikit marah, ngamuk, ya, lalu dia berkata dia dulu pendoa, itu bohong. Seorang pendoa adalah seorang hidupnya tenang, ya, tidak suka marah, itu namanya pendoa, bisa berdoa. Amin. Baik. Ketika Yesus dia melihat tekanan hidup yang harus dia alami, ketika Yesus dia melihat cawan yang harus dia minum, apa yang terjadi? Dikatakan ya, dia mengalami takut yang luar biasa, sampai tetesan keringatnya dikatakan seperti darah. Kita lihat apa yang dia lakukan ya di dalam Lukas 22 ayat 40 sampai 44. Lukas 22 ayat 40 sampai 44. Lukas 22 ayat 40 sampai 44. Ya. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira seperlempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya. Dia berlutut dan berdoa. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Nah kita lihat Bapak Ibu, ketika Yesus diperhadapkan dengan cawan yang harus dia minum, ya, dia penderitaan yang harus dia alami, dia takut sebagai manusia, dia takut apalagi dia ditinggalkan oleh bapaknya. Ya, dia mengalami ketakutan sampai dikatakan karena dia bergumul dengan kuat, ya, apa yang terjadi dengan hebat, dia bergumul dengan hebat, ya, dikatakan keringatnya itu seperti keluar seperti darah, tetesan darah. Tapi ketika dia mulai berdoa, Bapak Ibu, dia hatinya mulai tenang. Ketika dia tenang, waktu dia mulai berdoa, apa yang terjadi? Dikatakan malaikat datang bawa apa? Tadi, ya, malaikat datang membawa apa? Malaikat memberikan dia kekuatan. Ya, apa yang terjadi? Waktu dia habis dia berdoa, dia berkata amin. Waktu Yesus berkata amin, setelah dia berdoa, dia beramin, dia mendapatkan kekuatan baru untuk menghadapi tekanan hidup itu. Dia bisa menjalani penderitaan itu. Dan dia bisa menang mengalami penderitaan itu. Amin. Itu sebenarnya Bapak Ibu dengar baik. Ya, ketika tekanan hidup datang, ketika tekanan jiwa itu datang, ya, mari kita dekat dengan Allah saja. Kita punya kerinduan dekat dengan Tuhan. Sebab ketika kita dekat dengan Allah, apa yang terjadi? Hidup kita menjadi tenang. Dan ketika hidup kita tenang, kita akan punya kemampuan, diberikan kemampuan, kekuatan untuk mengalahkan tekanan hidup. Kenapa? Sebab dengan kita mendapatkan ketenangan, kita bisa hidup kita tenang, maka kita bisa berdoa. Amin. Kekuatan kita itu di mana sih? Saya mau tanya, kekuatan kita itu ada di mana sih? Yesaya 30 ayat 15. Yesaya 30 ayat 15. Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Dalam tinggal tenang dan percaya, di situ letak kekuatanmu. Kekuatan ketika Tuhan kekuatan kita itu terletak ketika kita percaya dan tinggal tenang di hadapan Tuhan. Jangan ketika tekanan hidup datang mulai telepon sana telepon sini, gosip sana gosip sini. Yo apa yo aku punya masalah ini piye? Ya, lalu tanya orang yang banyak tanya sama teman yang tidak seiman, ada orang yang tidak punya iman. Oh, anak dukun ini lebih pinter. Ya, itu sebabnya saya memberitahu. Ketika tekanan hidup datang itu, kita bisa mengalahkan tekanan hidup itu ketika hidup kita tenang. Bagaimana kita hidup kita tenang? Kita hidup kita tenang hanya dekat dengan Allah. Sebab ketika kita tenang, kita bisa berdoa.
berdoa dan kita berdoa sama seperti Yesus. Waktu dia berdoa, apa yang terjadi? Malaikat datang berikan dia kekuatan. Amin. Amin. Betapa pentingnya kita hidup tenang saja. Enggak usah ke sana kemari, usah telepon sana piye, enggak usah. Tenang saja, percaya sama Tuhan. Ketika si Sakaria yang punya istri namanya Elisabeth, mereka sudah lanjut usia, mereka hamba-hamba Tuhan yang melayani ya. Tiba-tiba malaikat datang kepada Sakaria. Hai Sakaria, doamu yang dulu itu sekarang dijawab sama Tuhan. Loh, apa? Ya doa kamu katakan kepengin anak, karena istrinya mandul ya, sejak muda mandul. Ya Elisabeth itu mandul. Nah sekarang dijawab Tuhan, tahun depan istrimu akan melahirkan dan beri nama dia Yohanes, ya Yohanes Pembaptis. Apa katanya si Sakaria? Apa yang jawabnya Sakaria? Kita lihat dalam Lukas 1 ayat 13. Lukas 1 ayat 13. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Nah kita lihat ya, Sakaria didatangi oleh malaikat berkata, doamu sudah dijawab ya, karena si Elisabeth istrimu akan melahirkan, mengandung. Loh, Sakaria tidak percaya, sudah tua yang masih muda aja tidak bisa melahirkan karena dia hamandul. Apa jawab Sakaria? Ayat 18 sampai 20. Lukas 1 ayat 18 sampai 20. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Nah kita lihat ya Bapak Ibu, ya kalau kita baca di ayat 7, maka itu dikatakan Elisabeth itu mandul ya, sejak muda udah mandul. Nah waktu tua, waktu mandul aja tidak bisa punya anak karena waktu masih muda masih tidak bisa punya anak karena dia mandul, apalagi masa tua. Tiba-tiba malaikat datang berkata kepada Sakaria, istrimu akan mengandung, tahun depan akan melahirkan. Apa katanya si Sakaria? Bagaimana mungkin? Apa tandanya kalau dia akan melahirkan? Ya, tidak percaya. Itu sebabnya supaya ini si Sakaria tidak gosip sana sini, ya, ngomong sana. Masa ya? Aku masih istriku aja masih muda, tidak bisa melahirkan, mandul. Ini wes tua, sudah tua. Masa katanya malaikat itu mau melahirkan? Ya, supaya dia tidak gosip sana, gosip sini, maka sama malaikat dibuat jadi bisu. Tenang ngomong. Tenang aja kamu nanti, makanya supaya apa? Supaya dia tidak gosip sana sini sehingga akhirnya nanti rencana Tuhan itu batal karena ucapannya dia. Hati-hati ya dengan perkataan. Makanya sama Tuhan dibuat dia jadi bisu supaya tidak mengeluarkan kata-kata. Supaya dia tenang apapun masalahmu. Ketika tekanan itu datang, tekanan jiwa itu datang, dekatlah dengan Allah. Ya, tenang saja, percaya sama Tuhan. Amin. Ya, dan tenang saja, maka Tuhan akan memberikan kemampuan, kekuatan yang bagi saudara untuk dapat mengalahkan tekanan hidup itu. Amin. Amin. Ya. Ya, dengar baik Bapak Ibu ya. Itu sebabnya apapun masalah kita, tetap kita dekat dengan Tuhan. Yang kedua, bagaimana sih ya kita lihat si Daud ini dia bisa menang terhadap tekanan hidup, tekanan jiwanya. Apa yang dia lakukan? Yang kedua kita lihat di dalam Mazmur 42 ayat 6. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Kita lihat ya, Daud dia bisa menang terhadap tekanan jiwa, tekanan hidupnya. Ya, yang pertama yang dia lakukan adalah dia dekat dengan Allah. Amin. Ya, ketika dia dekat dengan Allah dia merasa tenang dan dia dapat kekuatan yang baru. Karena Filipi 4 ayat 13 berkata apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan aku kekuatan. Segala perkara, tidak ada perkara di luar segala perkara. Semua perkara dapat kutanggung ketika aku dekat dengan Allah, di dalam Dia, dekat dengan Tuhan. Ketika aku dekat dengan Allah di dalam Dia, maka Tuhan memberikan aku kekuatan untuk mengalahkan segala perkara. Yang kedua, kita lihat yang Daud lakukan sehingga dia bisa mengalahkan tekanan hidup, tekanan jiwa Daud. Mungkin saat ini saudara sedang mengalahkan tekanan hidup, perhatikan baik-baik apa yang Daud lakukan. Yang pertama, dia bukan hanya dekat dengan Allah, tapi yang kedua dikatakan ya, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Yang kedua, supaya kita bisa menang dalam tekanan hidup, berharap selalu kepada Allah, berharap kepada Tuhan. Amin. Bicara tentang berharap, ini artinya kita bicara tentang bergantung kepada Tuhan dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Sekali lagi, bicara tentang berharap itu juga artinya bergantung atau berserah kepada Tuhan,
Berserah itu artinya sungguh-sungguh menyerahkan apa yang ada pada kita itu kepada Tuhan. Pergumulan kita, masalah kita, dan juga hidup kita serahkan kepada Tuhan. Dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Daud bisa menang dari tekanan hidup yang begitu hebat dalam hidupnya. Dia hanya berharap sama Tuhan. Dia bergantung kepada Tuhan. Dia berserah semuanya, dia serahkan semua masalah, persoalan dan hidupnya dia serahkan kepada Tuhan. Dan dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Catat baik-baik. Ketika kita berserah sendiri kepada Tuhan, apapun yang ada pada kita serahkan kepada Tuhan. Masalah, persoalan dan hidup kita serahkan kepada Tuhan dan percaya kepada Dia. Apa yang janji Tuhan pada saudara dan saya? Apa janjinya? Mazmur 37 ayat 5. Mazmur 37 ayat yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Luar biasa, ya. Ketika Daud dia sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, artinya dia menyerahkan semua apa yang ada pada hidupnya, selupakan seluruh hidupnya dia serahkan kepada Tuhan dan dia percaya apa yang terjadi. Tuhan bertindak. Tuhan bekerja. Catat baik-baik. Ya, Tuhan itu mulai bekerja dengan apa yang saudara serahkan kepada Dia. Tuhan mulai bertindak dengan apa yang sudah berikan kepada Dia. Bagaimana Tuhan akan bekerja menyelesaikan masalahmu? Kalau masalahmu kau pegang kuat-kuat, nggak serahkan kepada Dia, bagaimana Dia bisa bekerja? Ya, serahkan masalahmu kepada Dia, maka Dia akan bekerja menyelesaikan masalahmu. Amin. Berikan hidupmu kepada Dia, maka Dia akan pakai hidupmu dengan luar biasa. Bagaimana Dia akan pakai hidup saudara? Dengan luar biasa. Kalau hidupmu kau pegang kuat-kuat, engkau hanya melangkah dengan kekuatanmu sendiri, tidak serahkan hidupmu kepada Tuhan, bagaimana Dia akan bisa pakai? Amin. Makanya itu apa saja engkau mau lakukan, dalam hal apa saja, tanya Tuhan. Ya, Yakobus 4 ayat 13 itu, libatkan Tuhan apa saja yang kau mau lakukan. Amin. Kalau kau libatkan Tuhan, berharap sama Tuhan, aduh luar biasa, Tuhan akan pakai kau dengan luar biasa. Ya. Serahkan semua dalam hidup, melangkah dengan bersama Tuhan. Tanya Tuhan, Tuhan, aku ini apa nih? Aku ini hanya ciptaanmu saja, hanya hambamu Tuhan, yang penuh keterbatasan. Ya, kita lihat Yosua waktu diserahkan tongkat estafet karena Musa sudah mati. Waktu diserahkan Tuhan untuk memimpin bangsa Israel, apa Yosua katakan? Tuhan, aku ini sopo Tuhan, disuruh mimpin bangsa Israel yang seperti ini, bangsa yang besar seperti ini. Si Musa aja yang punya hamba Tuhan besar, nabi besar dipakai Tuhan luar biasa sampai mengeluarkan bangsa Israel dari tengah Mesir lewat laut terbelah menjadi dua dengan 10 tula, ya. Bahkan ini si Musa ini dipakai Tuhan luar biasa, dia punya pendidikan yang luar biasa karena dia anak angkat putri Firaun. Jadi dia dididik secara kerajaan, ya, karena dia putra angkatnya Firaun, putri Firaun. Dia aja stres mimpin bangsa Israel. Nah, aku ini siapa? Aku ini jongosnya Musa. Kalau disuruh ngepel, disuruh angkat-angkat, aku pinter. Tapi kalau suruh mimpin bangsa yang punya kelebihannya apa? Tegar tengkuk dan bersungut-sungut, musuhnya banyak. Aku tidak mampu. Ya, kenapa Yosua berkata seperti ini? Karena Yosua hanya melihat apa yang dia bisa lakukan. Ya, Yosua tidak bisa melihat apa yang Tuhan bisa lakukan melalui dia. Yosua tidak melihat apa yang Allah bisa lakukan melalui dia. Ya, dia tidak melihat itu, dia hanya melihat apa yang dia bisa lakukan. Tidak bisa apa-apa. Ya, tapi kalau dia melihat apa yang Allah bisa lakukan melalui dia, itu luar biasa. Amin. Itu sebenarnya Bapak Ibu dengar baik. Ya, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Percaya kepada Dia, pasti Dia akan bertindak memakai hidup saudara. Amin. Ya, dengar baik. Ya, bicara berharap, bukan hanya bicara tentang serahkan hidup kita kepada Tuhan, bergantung kepada Dia. Tapi bila bicara berharap, itu artinya juga kita menjadikan Tuhan itu sebagai satu-satunya sumber pertolongan kita. Ya, berharap sama Tuhan artinya menjadikan Tuhan itu satu-satunya sumber di mana kita mendapatkan pertolongan. Amin. Ya, bukan uang, bukan harta. Ya, karena uang atau harta satu saat tidak bisa buat apa-apa. Apa yang terjadi dengan Elvis Presley? Sampai semua dunia ini tahu siapa Elvis Presley. Orang yang ganteng luar biasa, ya. Dia penyanyi dunia, penyanyi legendaris, dan dia juga pemain film yang luar biasa karena gantengnya luar biasa. Ya, 3 tahun lalu Tuhan izinkan saya bersama istri di Las Vegas. Ya, saya ditunjukkan di situ di Las Vegas.
itu di tengah kota itu ada gereja kecil gitu, gereja kecil. Lalu mereka berkata, Pak, di sini Pak dulu. Elvis Presley waktu dia menikah di sini, gereja kecil ini Pak. Ya, di gereja yang sangat kecil ini. Wah, luar biasa. Tuhan izinkan saya sama istri bisa lihat kota Las Vegas ya, namanya Sin City. Waduh, kota dosa. Wah, kalau orang buka-buka baju, sudah di mana-mana buka-buka baju sih. Ya, tapi kita lihat ya, Tuhan izinkan kita bisa melihat jalan-jalan ke sana ya. Oh, Bapak Ibu dengar baik. Ya, satu saat uang itu tidak bisa buat apa-apa. Amin. Kekayaan tidak bisa buat apa-apa. Ya, apa yang terjadi dengan Elvis Presley? Kayanya luar biasa. Ya, punya ketenaran yang luar biasa. Dia punya mobil lapis emas. Tapi apa terjadi? Mati dengan overdosis. Kenapa? Karena tidak mampu untuk menghadapi, untuk mengalahkan tekanan hidup. Tidak sanggup. Ya, akhirnya yang apa dia gunakan? Ya uang untuk dia beli apa? Obat-obatan. Apa yang terjadi dengan Whitney Houston? Siapa yang tidak kenal Whitney Houston? Penyanyi legendaris, penyanyi dunia, bahkan juga bintang film. Dia main film dengan Kevin Costner. Tapi apa terjadi? Kekayaan dia punya, ya, dia juga punya ketenaran yang luar biasa. Tapi apa terjadi? Mati juga dengan overdosis. Kenapa? Ya, karena dia pertolongannya bukan dari Tuhan. Ya, dia tidak mampu untuk menghadapi, mengalahkan tekanan hidup itu. Pemazmur berkata begini, aku melayangkan ya, mataku ke gunung-gunung. Pertolonganku dari mana asalnya? Dari mana? Ya, Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Ya, pemazmur berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Pertolonganku berasal dari mana? Apa asal dari gunung? Ya. Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolonganku hanya berasal dari Tuhan yang pencipta langit dan bumi. Kenapa kok pertolongannya hanya berasal dari Tuhan, langit dan bumi? Kenapa? Ayat 3 dan ayat 4, kenapa? Ia akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Luar biasa. Ya, pertolongan kita berasal dari Allah. Ya, penjaga Israel yang tidak pernah terlelap, penjaga kita yang tidak pernah terlelap. Kalau satpam tukang pukul bisa terlelap, manusia bisa terlelap. Mana ada manusia tidak pernah ngantuk? Hanya Tuhan yang tidak pernah terlelap. Ya, ada ini ayatnya si Ahok ya, Gusti Boten Sari tidak pernah tidur. Tuhan tidak pernah tidur. Amin. Ya, sangat baik. Ya, kenapa sampai Tuhan berkata Tuhan tidak pernah tidur? Penjaganya adalah dari Tuhan. Karena bukan hanya Tuhan tidak pernah tidur. Ya, menjaga, karena Tuhan menjaga. Untuk apa Tuhan dia tidak tidur? Untuk menjaga kita. Saudara saya ayat 7 dan 8. Menjaga nyawa kita supaya kita dijauhkan daripada kecelakaan. 7 dan 8, Mazmur 121 ayat 7 dan 8. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Nah, kita lihat ya. Pemazmur berkata, dari manakah mataku melayang ke gunung-gunung? Pertolonganku berasal dari mana? Pertolonganku hanya berasal dari Tuhan. Kenapa? Sebab Tuhan adalah penolongku yang tidak pernah terlelap, penjagaku yang tidak pernah terlelap. Ya, kenapa tidak pernah terlelap? Karena dia menjaga aku, ya dari segala kecelakaan. Dia menjaga nyawaku, menjaga seluruh hidupku, dan dia menjaga keluar masukku. Amin, amin. Ya, catat baik-baik. Ya, yang kedua, bagaimana supaya kita bisa mengalahkan tekanan hidup atau tekanan jiwa? Yang kedua, tetap berharap sama Tuhan. Kenapa? Sebab pengharapanmu ke dalam Tuhan tidak akan hilang, tidak akan hilang. Amsal 23 ayat 18. Masa depan sungguh ada, harapan dalam Tuhan tidak. Ya. Amsal 23 ayat yang ke-18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Nah, ya, bagaimana supaya kita bisa mengalahkan tekanan hidup? Karena banyak orang saat ini ya mulai putus asa, mulai imannya goyah dan tidak sedikit yang menyerah. Karena apa? Sebab mereka
tidak mampu untuk mengalahkan tekanan hidup. Sore hari ini Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa mengalahkan tekanan hidup. Ya, tadi yang pertama adalah ketika kita dekat dengan Allah. Ketika kita dekat Allah, maka hidup kita akan menjadi tenang dan kita tidak akan memberikan kemampuan untuk mengalahkan tekanan hidup itu. Yang kedua, kita tetap berharap sama Tuhan. Ketika kita berharap sama Tuhan, maka pengharapan kita tidak akan hilang. Yang ketiga, yang terakhir, ya, bagaimana supaya kita bisa menang, ya, terhadap tekanan hidup, tekanan jiwa, sebagaimana Daud lakukan. Tuhan Daud ajarkan kepada kita. Kembali ke Mazmur 42 ayat 6. Mazmur 42 Ayat 6. ayatnya yang ke-6. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Kenapa? Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Ya, berharaplah kepada Allah. Dan juga aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Yang ketiga, bukan hanya berharap ya, tapi yang ketiga dia bersyukur. Amin. Untuk bisa mengalahkan tekanan hidup, untuk bisa mengalahkan tekanan jiwa, kita harus selalu suka bersyukur. Bicara bersyukur, catat baik-baik. Bicara bersyukur itu artinya bicara tentang tanda kita tuh tindakan terima kasih kita kepada Allah karena segala sesuatu yang Allah buat dalam hidup kita itu baik. Amin, ya. Bersyukur artinya adalah tanda atau tindakan terima kasih kita kepada Tuhan karena apa saja yang Tuhan buat dalam hidup kita itu adalah baik. Walaupun ya apa yang Tuhan buat dalam hidup kita walaupun itu baik, tapi walaupun itu seringkali tidak seperti yang kita harapkan. Tapi saya mau beritahu, ya, walaupun ya apa yang Tuhan buat dalam hidup kita itu seperti tidak kita harapkan, tapi itu yang terbaik. Karena manusia tidak pernah tahu apa yang terbaik bagi dirinya. Hanya Tuhan yang tahu apa terbaik bagi diri manusia itu. Saya tidak pernah tahu apa yang terbaik bagi diri saya. Hanya Tuhan yang tahu apa yang terbaik bagi diri saya. Ada banyak orang yang selalu ingin mendapatkan berkat yang melimpah, ya. Selalu ingin dapat berkat yang melimpah. Nah, Tuhan sebetulnya mau seperti itu. Tapi Tuhan tahu kalau orang ini ya, anak ini tak berikan berkat yang melimpah, hilang anak ini. Ya, tiap hari di mall lagi. Kawin ping 4 kok nanti. Kawin 4 kali nih, tak kasih berkat melimpah. Tuhan tahu, ya, itu sebabnya. Kalau kita masih saat ini belum Tuhan kasih berkat yang melimpah, tetap mengucap syukur. Tuhan sedang membentuk kapasitas hati kita supaya kita bisa menerima berkat itu dengan baik. Amin. Ya, catat baik-baik Bapak Ibu. Kenapa kok Tuhan belum berikan kita berkat yang melimpah? Kenapa? Sebab Tuhan tahu kapasitas hati kita ini masih belum mampu untuk menampung berkat Allah yang melimpah. Saya kasih contoh. Mobilnya siapa? Gladys ini atau rumahnya Alpet ya, Alpet itu Avanza ya. Nah, itu bisa kalau paling penuh dimuat berapa orang? Tapi nyaman gitu. 6 orang. Kalau dimuat 20 orang gimana, Bang? Saling pangku bisa, pangku bisa, tapi sudah tidak nyaman. Dan orang pasti sesak napas karena mobil itu ya hanya AC-nya bisa dihirup hanya oleh 6 orang saja secara nyaman. Kalau 20 orang sudah tidak bisa dihirup, ya, karena terlalu kecil. Nah, supaya 20 orang ini masuk dengan nyaman, mobilnya harus diperluas, diperbesar. Amin. Ya, amin. Ya, harus diperluas. Nah, supaya bisa diperluas. Nah, saya mau tanya ya. Nah, ini lebih contoh. Ini di Odi, tasnya Odi. Ya. Kalau tas ini saya masukkan HP-nya Odi, ya, HP-nya Odi, masuk enggak? Masuk. Tapi kalau saya masukkan tasnya Gladys yang besar itu, tak masukkan sini, masuk enggak? Enggak masuk, itu tasnya besar, ini kecil, kapasitasnya kecil. Nah, supaya tasnya Gladys bisa masuk di sini, ininya harusnya diperbesar, harus diperluas. Sama, ya, Tuhan, ya. Ada banyak orang yang tidak catat baik-baik. Ada banyak orang yang tidak bisa menerima berkat Tuhan melimpah, tidak bisa menampung berkat Tuhan melimpah. Kenapa? Sebab kapasitas hatinya kecil. Kapasitas hatinya kecil. Nah, supaya catat baik-baik, ya, supaya kapasitas hatinya diperluas supaya dia bisa menampung berkat yang melimpah-limpah dari Tuhan. Kapasitas hatinya harus besar, diperluas. Amin.
Nah, bagaimana cara, saya mau tanya, bagaimana supaya kita memperluas kapasitas hati kita, sehingga kita bisa menampung berkat Allah itu secara luar biasa, melimpah kita bisa tampung. Bagaimana caranya? Supaya kita ini ya bisa menampung berkat Allah yang luar, bisa melimpah-limpah, yang banyak ya, dengan banyak. Supaya bagaimana supaya kita bisa memperluas kapasitas hati kita? Caranya cuma satu, suka memberi. Amin. Suka memberi. Ada banyak orang ketika mendapatkan berkat dari Tuhan kecil saja. Ya, ada banyak orang ketika mendapat berkat kecil lalu dipegang gini, dipegang kuat. Ini wekku, ini punya saya. Enggak pernah dibuka-buka. Berkatnya cuma kecil, dia dipegang ini terus dibuka, enggak pernah dibuka-buka. Waktu kita tutup gini, lalu Tuhan curahkan berkat melimpah. Kita bisa nampung enggak? Bisa nampung enggak? Enggak bisa karena ini tertutup. Jadi ya begitu Tuhan kasih berkat, merocot, ya dia tergelincir. Ada yang dibuka, ada yang buka, tapi cuma bukanya segini, bukanya cuma kecil, ya, bukanya cuma kecil. Bagaimana bisa menampung banyak, cuma bukanya kecil. Makanya supaya kita bisa menampung berkat Tuhan yang besar, banyak, buka lebar-lebar. Amin. Suka memberi. Ada sebuah lagu berkata, Bapa sentuh hatiku, dunia hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Tuhan membentuk ya, bejana hatiku. Bapa ajarku memberi sebuah kasih yang selalu memberi, bagai mengalir yang tiada pernah berhenti. Kalau kita suka memberi, itu berkat tidak pernah berhenti mengalir. Amin. Lagunya ini luar biasa. Ya, makanya kenapa kok Tuhan belum menyuruh kita memberi, kita belum dikasih berkat yang besar. Kenapa? Karena kita belum suka memberi. Kapasitas kita kecil. Ya, kapasitas hati kita kecil. Ya, bagaimana supaya kita bisa menampung berkat itu, berkat Tuhan yang melimpah bagi kita. Perluas kapasitas hati kita. Buka tanganmu lebar-lebar. Ya, maka kita bisa menampung berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Ya, bersyukur, bicara juga ya, bahwa kita mengaminkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahwa Tuhan selalu menyertai kita kemanapun kita pergi. Karena berkata, sebab dia berkata, aku Immanuel. Tuhan Immanuel, artinya Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan tidak bisa tidak menyertai kita. Kenapa? Sebab dia berkata, aku Immanuel. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu Tuhan ini. Meteraikan setiap firman-Mu bagi kami, mampukan kami untuk melakukannya. Ada banyak dari kami semua umat-Mu, jemaat-Mu sedang menghadapi Tuhan tekanan hidup, tekanan jiwa. 3 hal yang Tuhan ajarkan kami pada sore hari ini, untuk kami bisa mengalahkan tekanan hidup atau tekanan jiwa itu, sebagaimana Daud lakukan. Yang pertama, yaitu dia memiliki kerinduan kepada Allah. Artinya dia mendekatkan hidupnya kepada Allah. Ya, dia mendekatkan hidupnya, ketika hidupnya dekat dengan Allah, maka hidupnya menjadi tenang. Dia memiliki ketenangan hidup dalam hidupnya. Dan ketika hidupnya tenang, maka dia diberikan kemampuan untuk mengalahkan segala tekanan hidup. Ketika dia dekat dengan Tuhan, hidupnya menjadi tenang. Dan ketika hidupnya tenang, dia bisa berdoa. Dan ketika berdoa, Tuhan memberikan kemampuan, kekuatan, kuasa untuk mengalahkan tekanan hidup itu Tuhan. Yang kedua, Tuhan ajarkan kami pada sore hari ini untuk Tuhan bisa menang terhadap tekanan hidup. Yang kedua, kami harus berharap kepada Tuhan. Berharap artinya sungguh bergantung, berserah kepada Tuhan dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika kami berserah dan percaya kepada Tuhan, maka Tuhan pasti bekerja, Tuhan bertindak membela kami. Dan berharap juga berarti kami harus
menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya sumber pertolongan bagi kami. Karena penolong kami itu Tuhan sendiri, tidak pernah terlelap untuk menjaga kami dan untuk memelihara kami. Dan yang ketiga, Tuhan mengajarkan kami untuk kami bisa mengalahkan tekanan hidup itu. Yang ketiga adalah kami harus bersyukur. Bersyukur adalah satu tindakan terima kasih kepada Allah, karena apa yang Allah buat dalam hidup kami adalah yang terbaik bagi kami. Karena kami tidak pernah tahu apa yang terbaik bagi diri kami, hanya Tuhan yang tahu apa yang terbaik bagi diri kami. Dan yang bersyukur juga artinya mengaminkan bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Roh Kudus meteraikan firman bagi kami, mampukan kami untuk melakukannya, sehingga kami hidup sungguh menang terhadap tekanan hidup. Kami selalu menang dalam tekanan jiwa itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap umatmu, jemaatmu dimanapun berada, yang saat ini sedang dalam bergumul Tuhan, dalam dengan mengalahkan untuk menghadapi tekanan hidup dan tekanan jiwa. Beri mereka kekuatan melalui kebenaran firman Tuhan ini, mereka menjadi kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati umat yang imannya lemah, bangkitkan imannya Tuhan. Dan yang mereka juga semangatnya padam, bangunkan semangat mereka dalam nama Yesus. Memberkati juga, kami berdoa juga untuk jemaatmu yang sakit, jamah dan sembuhkan oleh bilu Tuhan, sembuh, sehat, pulih dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Jemaatmu juga yang bekerja, yang berbisnis, dibuat mereka berhasil, dijauhkan daripada kemacetan, daripada kegagalan, jauhkan daripada kebangkrutan, dijauhkan semuanya, buat mereka lancar, sukses, mereka menjadi kepala bukan ekor, bukan turun. Demikian juga Tuhan, kebutuhan jemaat Tuhan yang cukupkan, berkat dari utara, selatan, timur, barat tercurah bagi setiap umatmu, jemaatmu dimanapun berada. Anak-anak jemaat yang sekolah dan kuliah dibuat berhasil, masa depannya cerah Tuhan silakan bagi mereka. Jemaat-jemaat yang takut karena Omikron, Tuhan berikan kekuatan, keberanian bahwa Tuhan penjaga Israel tidak pernah terlelap, Tuhan tidak pernah tertidur untuk menjaga kami, menjaga nyawa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Negara bangsa ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan selamatkan negara bangsa ini, pemerintahan yang ada Bapak Jokowi Widodo dilindungi, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih program-program Elroy yang ada, Tuhan memberkati. Doa pagi, doa puasa, juga doa meeting maupun juga ibadah melalui WA, juga ibadah meeting, semuanya YouTube semua diberkati oleh Tuhan. Jemaat yang sudah memberikan persembahan, kembalikan berkat lipat-lipat Anda. Terima kasih, kami semua hamba-hamba yang melayani, berikan kerendahan hati, boleh melayani Tuhan bersama-sama dengan kerendahan hati. Kami tetap berdoa bagi hamba-Mu Bapak Muhammad KC, Tuhan memberkati, melindungi sertai dia. Terpuji Tuhan sekali selamanya. Jemaat angkat tanganmu dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Jaminan keselamatan pasti selamat dari Kristus Tuhan, yang dijamin dengan kematian, kebangkitan, kenaikan Yesus ke surga, dan kedatangan Yesus yang kedua kali untuk menjemput kita dibawa masuk dalam kerajaan surga. Pertolongan, penyertaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan Yesus yang luar biasa melimpah-limpah, penghiburan, persekutuan, kuasa urapan pengurus yang dari Roh Kudus ajaib dasar luar biasa melimpah-limpah, menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha Yesus yang kedua kali, dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus semua sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu minggu depan.